Baik, selamat siang. Mohon izin perkenalkan, nama saya Katarina Susantikolo dengan nomor induk mahasiswa 048 UPBJC Surabaya semester 5. Pada kesempatan ini saya melakukan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Mohon bimbingan dan arahannya. Jadi di sini saya akan membacakan buku dengan soal tugasnya diminta untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang memiliki fitur berikut 1. Input data buku. Program harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan dalam array. Setiap buku harus memiliki judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan, tersedia atau sedang dipinjam. Minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori, yaitu fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Yang kedua, berupa peminjaman buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Lalu pengguna dapat memilih banyak buku untuk dipinjam sehingga mereka memasukkan input selesai. Jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang jika buku tersebut dipilih. Contoh input peminjaman buku, algoritma, dan bentuk lama, status dan dipinjam. Terus yang ketiga, pengembalian buku. Program harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku. Pengguna dapat memasukkan judul buku yang akan dikembalikan dan status buku akan berubah menjadi tersedia. Jika buku yang dikembalikan tidak dalam daftar peminjaman, sistem akan meminta input ulang. Yang keempat, menghitung denda keterlambatan. Jika dikembalikan lebih dari 7 hari, maka akan dikenakan denda sebesar 5.000 per hari keterlambatan. Total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Contoh kedua, denda 3 hari, total dendanya 15.000. Kelima, mencetak stok peminjaman dan pengembalian. Program harus mencetak stok peminjaman dan pengembalian yang berisi daftar buku, status buku jika ada denda. Lalu yang keenam, manajemen data buku. Itu sebagai agen perpustakaan. Program harus memiliki fitur manajemen buku, termasuk menambah buku baru, menghapus buku dari daftar. Navigasi menu harus memungkinkan pengguna untuk kembali ke internet. Saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan meminta konfirmasi sebelum eksekusi. Jika input yang diberikan tidak valid, sistem akan terus meminta input ulang. Petunjuk pengguna. Buatlah kelas buku untuk mempresentasikan buku dengan aktivitas sesuatu. Buatlah kelas main untuk daftar buku, menerima dan mengelola peminjam serta pengembalian buku, menghitung denda keterlambatan, mencetak stok peminjam dan pengembalian, mengelola data buku, menambah, mengubah atau dan menghapus buku. Gunakan array dalam mengelola data buku dan transaksi perpustakaan. 4. Gunakan struktur keputusan dalam mengimplementasikan logika pembalian perhitungan denda dan manajemen buku. 5. Gunakan struktur pengulangan untuk menampilkan daftar buku, menghitung peminjaman atau pembalian denda dan menambahkan beberapa keputusan khusus. Yang keenam, tampilkan skenario struktur keputusan dan pengulangan yang sesuai dengan soal. Buatlah penjelasan maksimal 15 menit. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Apache NetBeans. Di sini, ini adalah hasil dari aplikasi manajemen perpustakaan yang saya buat. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja akan running dan sedikit menjelaskan dari hasil kerjaan saya. Karena waktu yang berikan tidak boleh lebih dari 15 menit, maka sisa waktunya saya akan menjelaskan tentang hasilnya. Di sini saya akan running. Di sini sudah ada daftar buku ya, tadi yang telah kita masukkan di sini. Di sini ya, kita masukkan dan hasilnya di sini. Di sini misal kita melihat buku tadi ya. Kita melihat buku, daftar bukunya adalah Petualangi, Bumi, Ayat Cinta, Negeri Menara, Sapiens, Atomic Habits, Homo Deus, Filosofi Teras, Frankfurt, Java Basic, Data Struktur, Intro to Algorithm, Sejarah Indonesia, Perang Dunia, Revolusi, dan G30 SPKI. Semua di sini tulisannya tersedia ya. Jadi di sini kita akan mencoba untuk meminjam menu kedua, yaitu pinjam buku. Di sini saya akan meminjam, misal saja untuk mengambil contoh, saya akan meminjam Laskar Pelangi. Buku dipinjam. Bukunya sudah dipinjam, saya dengan buku Laskar Pelangi. Lalu judul buku yang kedua misal saja, ini bisa lebih dari satu ya, jadi saya coba dulu. Misal saya, saya akan coba ini Frankfurt ya. Nah di sini buku pinjam Frankfurt, misal masuk 2 saja saya ketikkan selesai untuk mengakhiri peminjaman. Struktur peminjaman Laskar Pelangi, penulis Indra Hirata, kategori fiksi, status pinjam, judul Frankfurt, penulis Saudara Martin, kategori teknologi, status pinjam. Saya misal ini kita bisa melihat buku. Di sini sudah karena tadi statusnya telah dipinjam, sini terubah ya, Laskar Pelangi statusnya sedang dipinjam, begitu pula dengan yang Frankfurt statusnya juga dipinjam. Lalu kita akan melihat menu yang ketiga, yaitu pengembalian buku. Jadi kita klik lagi ketiga, pengembalian buku, masukkan judul yang ingin dikembalikan. Misal saya pengen mengembalikan buku Frankfurtnya. Jadi di sini kita tuliskan saja judul bukunya. Berapa hari keterlambatan? Misal ini kan nanti akan ada denda ya, lebih dari sesuai tulisannya. Lebih dari 7 hari maka akan dikenakan denda sebesar 5.000 per hari keterlambatan. Misal saja kali ini saya tepat waktu nih, cuma pinjam sekitar 4 hari saja. Nah di sini tulisannya stok pembalian Frankfurt sudah berganti status menjadi tersedia dan tidak ada denda. Kita lihat lagi di tempat menu buku ya. Di sini Laskar Pelangi karena saya belum kembalikan, di sini masih statusnya dengan dipinjam. Lalu tadi buku yang Frankfurt di sini sudah menjadi tersedia kembali. Lalu misal saya juga ingin mengembalikan buku lagi. Nah, kita klik menu lagi yang nomor 3, lalu masukkan judul buku yang ingin dikembalikan. Misal tadi yang Laskar Pelangi. Laskar Pelangi kita enter. Berapa hari keterlambatan? Misal saya lebih dari 7 hari untuk melihat berapa denda yang akan saya bayarkan. Lalu saya meminjam sebanyak 12 hari ya. Di sini stok pembaliannya menjadi Laskar Pelangi penulis Indra Hirata, statusnya menjadi tersedia karena saya sudah kembalikan, namun saya memiliki denda keterlambatan sebesar 25.000 karena saya telat mengembalikan sebanyak 5 hari. Di sini sudah berhasil ya. Lalu yang keempat, saya berlaku sebagai admin atau manajemen buku admin. Dan di sini kita klik tempat. Di sini menu adminnya ada tambah buku, ubah buku, dan hapus buku, lalu kembali. Di sini saya mencoba ini misal menambah buku. Di sini saya ketik 1. Lalu dengan judul ini asal saja ya, misal Mimpi.
Oke, meraih mimpi. Di sini penulisnya siapa? Misal ambil misal Risma ya. Oke, di sini kategorinya saya kategorikan masukkan sebagai fiksi. Oke, di sini tulisannya buku berhasil ditambahkan. Misal saya ingin mengecek nih apakah benar sudah masuk. Jadi di sini saya ketikkan dulu menu yang keempat, yaitu kembali dulu terkeluar dari menu admin. Lalu kita lihat nomor 1, lihat buku. Oke, nah di sini sudah ada ya, meraih mimpi penulis Risma kategori fiksi statusnya tersedia. Lalu saya menjadi berlaku yakin lagi, jadi 4, lalu pilih menu yang kedua yaitu ubah buku. Misal ternyata ada kesalahan dalam penulisan judul yang saya berikan, saya tulis di sini masukkan judul yang ingin ubah. Tadi saya tulis yang meraih mimpi. Oke, ubah judul meraih mimpi menjadi misal ternyata bukunya versi yang kedua nih, bukan yang pertama ya. Jadi kita tulis meraih mimpi 2. Oke, ubah penulis Risma misal tetap ya, misal Risma masih kategorinya masih fiksi ya, misal. Oke, di sini ubah status tersedia atau dipinjam, ini tersedia ya karena belum dipinjam, tersedia. Oke, buku berhasil diubah, misal kita ingin melihat lagi nih. Nah, kita klik lagi keempat, lalu kita lihat buku, klik 1. Oke, di sini apakah berubah? Oke, di sini sudah berubah, meraih mimpi 2 penulis Risma kategori fiksi plus status juga tersedia. Misal saya menjadi admin lagi, kita klik lagi. Di sini saya ingin menghapus buku yang tadi meraih mimpi ya, karena mungkin ternyata belum berisi nih bukunya, misal. Jadi saya ketikkan mencoba masukkan judul buku yang dihapus. Kita klik meraih mimpi 2. Mungkin ingin hapus buku ini, ya atau yes atau no? Ya, tidak ya. Saya ketikkan ya. Buku tulisannya di sini seharusnya buku berhasil dihapus. Misal saya ingin melihat ya apakah benar. Oke, jadi kita klik kembali, kita buka. Oke, di sini sudah hapus. Jadi begitu saja. Jadi di sini sesuai dengan soal semua sudah saya kerjakan ya. Di sini saya ketik keluar. Oke, terima kasih. Oke, ini sudah sukses. Untuk tugas 2-nya telah saya menyelesaikannya dan mohon maaf jika masih ada hal-hal yang belum saya pahami. Mohon terus membimbing dan mendampingi ke depannya. Terima kasih dan selamat siang.